Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wardani Safira, tim 22402069. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan materi dari kelompok 7 sampai kelompok 12, mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Yang pertama, kelompok 7, Al-Ijtihad la yungqad bi al-ijtihad, atau ijtihad tidak bisa dirusak dengan ijtihad lainnya. Kaidah ini bila dialihkan dalam bahasa Indonesia berarti ijtihad tidak dapat dibatalkan atau dianul oleh ijtihad lainnya. Artinya, mayoritas ijtihad tidak dapat dianul oleh ijtihad yang lainnya, tetapi ada sejumlah ijtihad yang dapat dieliminasi oleh ijtihad lainnya sebagai pengecualian dari kaidah ini. Maksud dari kaidah ini adalah ketika seseorang mujtahid melakukan ijtihad dalam suatu masalah yang sifatnya syariah dan dia mengamalkan hasil ijtihadnya tersebut, kemudian ia mempunyai pendapat yang baru, lalu ia berpindah dari ijtihad yang pertama dalam masalah yang lain, maka ijtihad yang kedua tidak dapat membatalkan hukum yang dihasilkan dari ijtihad yang pertama. Selanjutnya, dasar kaidah al-ijtihad la yunqad bil al-ijtihad. Kaidah ini bersumber dari Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 67-68, yang artinya, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan, sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahului dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tembusan yang kamu ambil. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak semestinya seseorang nabi mempunyai tawanan perang yang bisa ditembus atau tidak, kecuali Allah telah menyempurnakan kemenangan kepadanya, dan ini tidak mungkin terjadi kecuali Rasulullah telah dapat melumpuhkan semua musuhnya yang ada di muka bumi. Penerapan kaidah al-ijtihad la yunqadu bi al-ijtihad. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan ijtihad. Yang pertama, hasil ijtihad seseorang tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad orang lain dalam perkara yang sama. Sebagaimana hasil ijtihad seseorang juga tidak boleh menyalahi hasil ijtihad orang lain dengan alasan karena ijtihad kedua tidaklah lebih kuat dari ijtihad pertama. Yang kedua, tidaklah ijtihad di antara ulama berhak untuk diikuti dari yang lainnya. Dan yang ketiga, membatalkan satu ijtihad dengan ijtihad lain dapat mengakibatkan tidak tegasnya suatu hukum, dan ini merupakan kesulitan dan kesempitan. Dan ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang sholat dengan menghadap suatu arah yang dianggap kiblat, kemudian pada waktu masuk sholat berikutnya berubah anggapan tentang kiblat, maka dia harus menghadapi arah yang dianggapnya kiblat dan tidak wajib mengqadha sholat yang pertama. Selanjutnya kelompok 8. Idza ijtama'a al-halalu wal haramu huliba al-haram. Atau jika terdapat pengumpulan antara halal dan haram, maka hukum haram harus diutamakan. Yang pertama, pengertian. Jika dalam satu kasus ditemukan pergumulan antara halal dan haram, maka yang harus diutamakan adalah yang haram. Sekalipun dalam realitas hidup bermasyarakat, bercampurnya kedua hal tersebut sulit untuk dihindari, baik dalam konstruksi peribadatan maupun bertransaksi. Secara umum, kaidah ini mencakupi 3 instrumen penting yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Ketiga instrumen tersebut adalah, yang pertama, halal. Halal yang dimaksud di sini adalah halal yang mubah, bukan halal yang wajib. Karena sesuai konsensus ulama, jika antara perkara halal yang wajib dan haram berkumpul, maka masalah berupa kewajiban lah yang harus dijaga, sementara dalam kaidah ini yang dimenangkan justru keharamannya, bukan kehalalannya. Yang kedua, haram. Haram dalam kaidah ini sama dengan pengertian haram yang dimaksud dengan ilmu fikih secara umum. Artinya, segala sesuatu apabila dikerjakan mendapat siksa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Yang ketiga, ijma. Mengenai batasan ijma atau percampuran unsur halal dan unsur haram, menurut Syekh Yasir Al-Badani tidak ada ketentuan baku atau batasan yang pasti mengenai halal itu.
Yang selanjutnya, landasan kaidah. Adapun dasar pijakan dari teori ini adalah sabda Nabi yang artinya tidaklah berkumpul halal dengan haram kecuali haram itu menghalakan yang halal. Hadis ini menegaskan bahwa pada saat halal dan haram berkumpul, maka yang lebih dominan adalah haram. Maka dari itu, hukum haram harus lebih diutamakan daripada yang halal, sebagaimana yang telah disepakati oleh jumhur ulama. 9. Al-itharu bil qurabi makruhun, atau mendahulukan orang lain dalam ibadah hukumnya makruh. Definisinya, kaidah itsar itu artinya mengutamakan orang lain dalam hal mendekatkan diri kepada Allah atau mengutamakan orang lain dalam beribadah itu hukumnya makruh. Adapun mengutamakan orang lain pada selain ibadah itu dianjurkan. Dalam ibadah yang dianjurkan dan disunahkan adalah berlomba-lomba mendapatkan yang paling afdal, mendapatkan pahala yang paling banyak, maka mengutamakan orang lain sangat tidak dianjurkan alias makruh. Contohnya, jika seseorang memiliki air yang hanya cukup buat berwudu untuk dirinya saja, maka ia tidak boleh memberikan air itu pada orang lain, agar orang lain bisa berwudu sementara ia tayamum. Yang disunahkan adalah dia menggunakan air itu untuk berwudu, biarkan orang lain itu bertayamum. Kecuali jika ada orang lain yang membutuhkan untuk minum karena kehausan, maka ia sebaiknya memberikan air itu padanya dan ia bisa bersuci dengan tayamum. Selanjutnya, macam-macam itsar. Yang pertama, itsar dalam perkara duniawi. Misalnya, ketika kita meminjamkan motor kepada orang lain yang harus segera dibawa ke rumah sakit, namun ketika itu kita juga membutuhkan. Nah, inilah contoh sederhana itsar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, itsar dalam perkara ibadah. Mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah adalah sesuatu yang dibenci, karena masing-masing orang diperintahkan untuk menganggungkan Allah. Jadi kita tidak boleh untuk mendahulukan orang lain atas diri kita dalam perkara ibadah. Bahkan orang tersebut adalah pimpinan, mertua, orang-orang yang kita sayangi sekalipun. Selanjutnya, tingkatan itsar. Menurut Imam Al-Ghazali membagi itsar ke dalam 3 tingkatan. Tingkatan pertama, menempatkan orang lain seperti seorang pembantu, yaitu ketika diberikan apa-apa yang tersisa dari kita, seperti halnya makanan sisa, pakaian bekas, menempatkan tamu di dalam gudang yang tidak ditempati. Yang kedua, menempatkan orang lain seperti dirinya sendiri, yaitu dengan memberikan kepadanya seperti yang ia berikan kepada dirinya. Yang ketiga, menempatkan orang lain di atas dirinya, yaitu memberikan kepada orang lain lebih dari apa yang biasa ia berikan kepada diri sendiri. Utamaan itsar. Yang pertama, akan dicintai oleh Allah. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kesenangan yang diberikan kepada sesama muslim, menghilangkan kesusahannya, membayarkan hutangnya, dan menghilangkan rasa raparnya. Yang kedua, akan dicintai oleh manusia. Seseorang yang zuhud dari apa yang dimiliki manusia, maka ia akan dicintai oleh saudara-saudaranya. Ia akan dicintai oleh kerabat dan teman-temannya. Sedangkan itsar mendahulukan kepentingan saudaranya dibandingkan dengan dirinya sendiri, maka akan menumbuhkan kecintaan yang lebih besar daripada itu. Dan yang ketiga, akan dimudahkan urusannya di dunia dan dilepaskan dari kesusahan di akhirat. Seseorang yang memiliki sikap itsar, maka orang-orang akan mengenalnya sebagai sosok yang mudah membantu dan suka berkorban. Maka orang-orang akan merasa berhutang budi dan akan balik memantauinya dengan senang hati dikala ia kesulitan. 10. Tentang tasyraful imam al-ra'iyah manutun bin maslahah, atau kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan atas kemaslahatan. Yang pertama, definisi. Kaidah fikih ini dapat diartikan tindakan atau kebijakan seorang imam atau pemimpin terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinan tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun ukhrawi. Selanjutnya, sumber kaidah tasyraful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Adapun sumber kaidah ini, menurut Imam Syafi'i,
Fatwa tersebut berasal dari fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Abu Akhwas, dari Abi Ishaq, dari Bara' bin Azib yang artinya, sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah, seperti kedudukan wali terhadap anak yatim. Jika aku membutuhkan, aku mengambil daripadanya. Dan apabila ada sisa, aku kembalikan, dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya atau menahan diri padanya. Dari perkataan Umar bin Khattab di atas, dapat dipahami bahwa seorang wali dari anak yatim memiliki hak penuh terhadap anak yatim tersebut. Apakah si wali tersebut akan mengambil hartanya lalu dimanfaatkan atau tidak mengambil apapun jika memang si wali tidak. Atas dasar itu, maka seorang pemimpin memiliki hak penuh terhadap rakyatnya. Maka seorang pemimpin memiliki kewajiban membawa rakyatnya kepada kedamaian dan dalam memerintah dengan mengedepankan kemaslahatan rakyat. Penerapan kaidah. Ada beberapa penerapan kaidah ini telah disebutkan oleh As-Suyuti dalam Asy-Syabah wa Al-Nadzair. Di antaranya yang pertama, ketika seorang pemimpin membagi harta zakat kepada 8 ansaf kelompok yang merupakan para mustahik atau yang berhak menerima zakat, maka ia tidak boleh mengutamakan salah satu dari yang lainnya ketika kebutuhan mereka sama. Yang kedua, jika seorang pemimpin hendaknya memakzulkan sebagian dari tentaranya karena sebab tertentu, maka hal itu diperbolehkan. Namun jika tanpa ada sebab yang melatar belakanginya tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga, seseorang pemimpin tidak mendahulukan pembagian harta Baitul Mal kepada seorang yang kurang membutuhkannya dan mengakhirkan mereka yang lebih membutuhkannya. Selanjutnya, 11 tentang al-khuruju minal khilafi mustahabun, atau keluar atau menghindari perbedaan pendapat itu disunahkan. Yang pertama, definisi. Secara bahasa, kaidah ini terdiri dari dua kata, yaitu al-khuruj dan al-khilaf. Kata al-khuruj bermakna keluar, lawan dari kata masuk. Sedangkan al-khilaf bermakna dari jalan yang ditempuh oleh seseorang berbeda dengan yang lainnya atau perbedaan. Khilaf dapat mengambil bentuk khilaf tanawu, adalah perbedaan-perbedaan yang tidak saling mengingkari. Sebagai contoh dalam buang hajat menghadap kiblat, sebagian ulama melarangnya secara mutlak, sebagian lagi membedakan ketika dalam kondisi tertutup di toilet dengan kondisi di lapangan luas. Pendapat-pendapat ini keduanya punya dalil. Sebagian ulama mengartikan dan memahami kaidah ini dengan seseorang mengamalkan suatu pendapat mujtahid lain yang berbeda dengan karena adanya suatu tuntutan. Maksud dari pengertian tersebut adalah kaidah ini dapat menjalankan sikap kehati-hatian dalam hukum syara, baik dengan mengerjakan persoalan yang terjadi karena suatu perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan keharusannya maupun meninggalkan perbuatan yang terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan keharamannya. Dasar kaidah. Kaidah ini dirumuskan berdasarkan dalil-dalil syar'i. Dalil syar'i yang digunakan ulama dalam merumuskan kaidah ini berdasarkan dalil Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka-prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah menyebabkan dosa. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Imam Taj al-Din al-Subki menjelaskan bahwa secara tersirat Allah memerintahkan manusia untuk sangat hati-hati dengan senantiasa menjauhi perbuatan yang tidak berdosa, sebagai sikap preventif agar jangan terjebak ke dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, dituntut untuk tidak bersikap berlebihan dengan melakukan perbuatan yang kemungkinan keliru atau berdosa. Yang selanjutnya, penerapan kaidah. Syarat penerapan kaidah dalam menerapkan kaidah al-khuruj min al-khilaf, ulama memberi beberapa syarat, yaitu yang pertama, dalam menerapkan kaidah maka tidak boleh terjebak pada khilaf tersebut. Sebagai contoh, dalam melaksanakan sholat witir pada mazhab Hanafi yang dikerjakan langsung satu salam tanpa dibagi menjadi dua salam, maka hal ini seseorang tidak boleh terjebak dalam meninggalkan amal tersebut karena suatu perbedaan. Yang kedua, tidak boleh menyalahi sunnah yang jelas dan kuat. Mengangkat tangan dalam sholat adalah sunnah. Karena itu, tidak harus menjaga perbedaan pendapat orang-orang menyatakan bahwa hal itu batal sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian orang dari kelompok Hanafi.
Dan yang ketiga, dalil yang digunakan oleh seseorang mujahid adalah dalil yang kuat. Bila dalil seorang mujahid itu lemah, maka tidak perlu menjadi pertimbangan. Sebagai contoh, puasa dalam perjalanan bagi orang yang kuat adalah lebih utama. Karena itu tidak dipertimbangkan pendapat Daud Az-Zahiri yang menyatakan puasa tersebut tidak sah. Yang keempat, tidak berpotensi merusak ijma ulama. Yang kelima, penerapan kaidah al-khuruj min al-khilaf tidak berpotensi untuk melarang sebuah ibadah yang telah disyariatkan. Bila mengarah kepada pelarangan sebuah ibadah yang telah disyariatkan, maka penerapan kaidah al-khuruj min al-khilaf tidak dapat dilakukan. 12 tentang al-muta'addi afdalu minal qasiri, atau amal yang memiliki manfaat umum lebih utama daripada amal yang manfaatnya terbatas. Definisi al-muta'addi afdalu minal qasiri. Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri. Suatu perbuatan yang dapat menghasilkan kemanfaatnya yang dapat mencakup kepada orang lain lebih utama daripada perbuatan yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh dirinya sendiri. Berdasarkan kaidah ini, maka Abu Ishaq, Imam Haramain dan ayahnya berpendapat bahwa bagi yang melakukan fardu kifayah mempunyai kelebihan daripada melakukan fardu ain, karena dengan melakukan fardu kifayah tersebut berarti menghilangkan kesukaran yang ada pada umat. Menurut Imam Syafi'i, mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah, karena mencari ilmu akan bermanfaat bagi orang banyak. Sedangkan sholat sunnah itu manfaatnya untuk diri sendiri. Amalan-amalan kaidah. Amalan muta'addi adalah amalan yang manfaatnya untuk orang lain, baik manfaat ukhrawi mengajarkan ilmu, bisa juga manfaat duniawi menunaikan hajat orang lain, menolong orang lain yang zalim. Dan amalan qasir adalah amalan yang manfaatnya hanya untuk pelakunya saja, seperti puasa, membaca Al-Quran, dan i'tikaf. Para fuqaha syariat menyatakan bahwa amalan muta'addi yang manfaatnya untuk orang lain lebih utama dari amalan qasir yang manfaatnya untuk diri sendiri. Menurut Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid Hafizullah berkata, pelaku ibadah qasirah hanya mendapatkan manfaat untuk diri sendiri. Jika ia meninggal dunia, maka amalannya akan putus. Adapun pelaku ibadah muta'addi, maka walaupun meninggal dunia, amalannya tidak terputus. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid menerangkan bahwa keutamaan di sini dari sisi jenis, bukan berarti semua amalan muta'addi lebih afdal daripada amalan qasir. Salat, puasa, haji termasuk dalam ibadah qasirah atau dalam hukum asalnya. Namun ibadah ini termasuk dalam rukun Islam dan merupakan amalan Islam paling penting. Dasar-dasar kaidah al-muta'addi afdalu minal qasiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, keutamaan ilmu lebih aku sukai dari keutamaan ibadah, dan sebaik-baik agama kalian adalah bersikap wara. Dan dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, yang artinya, sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan bulan di bulan purnama dibanding seluruh bintang-bintang. Inti dari kedua hadis ini adalah, ilmu lebih utama dibandingkan dengan ibadah lainnya, seperti puasa sunnah, sholat sunnah, maupun sebagainya. Selain itu, ilmu juga menjadi bagian dari ibadah yang paling mulia. Penerapan kaidah al-muta'addi afdalu minal qasiri dalam contoh sehari-hari. Yang pertama, mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat lebih diutamakan daripada membaca Al-Quran sendiri, karena hal ini akan memberikan manfaat secara umum dan meningkatkan eksistensi agama. Yang kedua, berdakwah di suatu lembaga atau majelis umum lebih diutamakan daripada harus mengajar Islam secara personal, karena hal itu akan menimbulkan adanya fitnah. Dan yang ketiga, menghubungkan tali silaturahmi kepada saudara atau kerabatnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.